Gara-gara telat mulai babak kedua, Manchester City didenda 17 miliar rupiah. Manchester City kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena aksi gemilang Erling Haaland atau kepiawaian strategi Pep Guardiola. Pada musim 2024-2025, The Citizens tercatat melakukan 9 pelanggaran terhadap regulasi Premier League karena keterlambatan dalam memulai atau melanjutkan pertandingan. Konsekuensinya, klub dijatuhi denda sebesar 800.000 pound atau setara sekitar 17 miliar rupiah. Pelanggaran tersebut terkait dengan aturan L33 dalam regulasi Premier League, yang mewajibkan setiap tim untuk memulai babak pertama maupun kedua tepat waktu. Jika terlambat, maka sanksi pun tak bisa dihindari. Premier League tidak memberikan toleransi atas pelanggaran tersebut. Setiap insiden dikenai denda progresif, artinya semakin sering pelanggaran terjadi, semakin besar pula jumlah denda yang dikenakan. Pertanyaan pun mencuat, mengapa tim sekelas Manchester City bisa terlambat memulai babak kedua hingga 9 kali. Sejumlah spekulasi muncul. Ada yang menilai hal ini berkaitan dengan strategi permainan, di mana Pep Guardiola kerap memberikan instruksi panjang di ruang ganti. Sementara sebagian lain menyoroti kemungkinan lemahnya manajemen waktu di internal tim. Terungkap, bukan Guardiola yang ngotot rekrut Ryan Cherki ke Man City. Manchester City merogoh kocek sebesar 34 juta pound untuk memboyong Ryan Cherki dari Lyon, sebagai bagian dari strategi revitalisasi skuad pada musim panas ini. Pemain muda Prancis itu sempat menjalani debutnya dalam laga Piala Dunia antar klub melawan Wydad AC, meskipun belum mampu mencuri perhatian, potensinya sebagai salah satu talenta terbaik Eropa tetap menjadi alasan kuat di balik keputusan City merekrutnya. Sejak tiba di Etihad, Cherki tak henti-hentinya membuat pernyataan ambisius. Pemain internasional Prancis U21 itu bahkan telah menyatakan tekadnya untuk menghancurkan rival sekota, Manchester United, serta menargetkan trofi individu bergengsi seperti Ballon d'Or dalam kariernya. Guardiola sendiri memberikan tanggapan menarik usai debut Cherki. Uniknya, Guardiola membuat pernyataan di mana bukan dirinya yang memilih Cherki sebagai pengganti Kevin De Bruyne melainkan para petinggi klub. Meski demikian, ia mengaku tetap bahagia Cherki bergabung dengan The Citizens dan optimis performanya akan semakin membaik. Tentu saja Kevin sulit digantikan, kami tahu itu. Untuk kualitas yang dimilikinya, tidak diragukan lagi. Tetapi pada saat yang sama klub memutuskan Ryan karena ia memiliki keterampilan luar biasa di dekat kotak penalti dan visi yang hebat, mengoper dalam banyak hal. Itu hanya pertandingan pertama dengan kondisi yang sangat sulit. Saya sangat senang ia datang ke sini. Pesta dan alkohol berlebihan, Jack Grealish benamkan kariernya sendiri di Man City. Emmanuel Petit, legenda sepak bola Prancis, melontarkan kritik keras kepada Jack Grealish. Menurutnya, pemain berusia 29 tahun itu gagal menunjukkan kedisiplinan dan komitmen yang dibutuhkan di level tertinggi. Ini menyebabkan penurunan performanya di Manchester City. Grealish memang kesulitan menembus skuad utama City sepanjang musim 2024-25. Ia hanya mencatatkan 7 penampilan sebagai starter di Premier League. Ketidakmampuannya tampil konsisten bahkan membuatnya dicoret dari skuad City untuk ajang Piala Dunia antar klub. Dalam wawancara terbaru, Petit menilai sikap Grealish setelah City meraih treble tahun lalu menjadi titik awal kemunduran kariernya. Petit menambahkan bahwa di klub sebesar Manchester City, pemain harus menunjukkan dedikasi penuh untuk mempertahankan posisi mereka. Ia menyayangkan potensi besar yang dimiliki Grealish tidak diimbangi dengan sikap profesional yang konsisten. Sejak City juara treble, perilakunya dalam perayaan dan soal alkohol terlalu berlebihan. Dia memang pantas dapat tempat di starting 11, tapi tidak menunjukkan komitmen untuk mempertahankannya. Dia kehilangan tempat di tim nasional dan kehilangan kepercayaan Guardiola. Anda harus menunjukkan kedisiplinan, dan saya rasa Grealish tidak melakukannya. Dia punya talenta luar biasa, tapi kurang dewasa secara mental.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Pep Guardiola puas lihat performa City meski belum yang terbaik. Manajer Manchester City Pep Guardiola puas dengan kemenangan atas Wydad AC. Guardiola berharap performa Citizens bisa lebih baik di laga berikutnya. Start apik ini sudah memuaskan Guardiola sebagai manajer. Sebab, Wydad sebagai lawan juga memberikan perlawanan dengan melepaskan 12 attempts, tapi hanya 2 yang on goal. Sementara, City melepaskan 15 attempts dengan 6 mengarah ke gawang. Apalagi beberapa starter City belakangan juga jarang bermain sejak awal seperti Nathan Ake yang baru pulih dari cedera dan Vitor Reis. Dua rekrutan baru City, Ryan Cherki dan Tijani Reijnders, juga diturunkan sebagai starter. Untuk laga kontra Al Ain pekan depan, Guardiola akan merotasi skuad lagi demi menjaga kondisi fisik para pemain dan memberikan kesempatan lainnya unjuk gigi. Kami puas sekali dengan performa para pemain hari ini. Kami punya beberapa pemain baru, beberapa pemain ditempatkan di posisi berbeda. Vitor Reis tampil sangat bagus. Nathan Ake sudah absen beberapa bulan. Kami punya banyak pemain yang butuh jam terbang. Jika tidak sekarang, mereka akan sulit bermain. Untuk laga selanjutnya, bakal ada 10 starter baru yang coba meraih kemenangan. Performa kami hari ini sudah oke, tapi target kami adalah bisa lebih baik lagi. Itulah yang harus kami lakukan. Melihat seperti apa performa kami dan memperbaiki kekurangannya. Foden buka puasa dengan gaya, cetak gol dan assist. Kemenangan Manchester City atas Wydad AC berarti penting untuk Phil Foden. Foden akhirnya bisa buka puasa setelah lama tidak bikin gol. Foden membuka keunggulan City pada menit kedua ketika menyambar bola liar di kotak penalti. Foden kemudian jadi arsitek gol kedua City pada menit ke-43 yang dibuat Doku. Sementara, Foden sekalipun cuma bermain 60 menit dinobatkan sebagai man of the match berkat 1 gol dan 1 assist. Gol ini juga berarti penting karena Foden mengakhiri puasa gol sejak terakhir membobol gawang Chelsea pada tanggal 25 Januari. Usai puasa 5 bulan, Foden tampil mantap dengan 3 kali tembakan, 3 kali sentuhan di kotak penalti, 3 tembakan yang semuanya on goal, 1 penciptaan peluang emas, dan 1 kali dilanggar. Foden jadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol di 2 edisi Piala Dunia antar klub. Rasa lapar itu kembali lagi dan saya ingin membuktikan bahwa orang-orang sudah salah menilai. Saya tidak mau menyangkal bahwa musim kemarin memang sulit. Itu bukan performa terbaik saya. Saya tidak punya banyak waktu istirahat. Ya, sekarang ini awal baru untuk saya. Saya tak sabar menantikan musim baru. Saya senang bisa bikin gol lagi, dan juga membuat banyak peluang.